Bapak Ibu Saudara, warga Jemaat GKJ Ambarawa yang dikasihi, bertemu kembali dalam ibadah Minggu Paskah kelima. Sebelum kita bersama mengikuti ibadah, perkenankan saya membacakan Warta Gereja Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Warta pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada 1. Ibu Sekarahayu, berulang tahun tanggal 3 dari kelompok 2. Yang kedua, Ibu Sari Kristanti, berulang tahun tanggal 4 dari kelompok 4. Warta kedua, program Komisi Rumah Tangga. Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa menyampaikan program lanjutan, yakni pemadatan tanah dan pemasangan paving seluas 335 meter persegi. Yang kedua, pemasangan pintu besi sebelah barat. Dan yang ketiga, himbauan bagi warga gereja yang mempunyai tanaman hias dapat dipersembahkan untuk keindahan gereja. Warta selanjutnya, warga sakit. Mohon dukungan doa untuk Ibu Ruth Kasni dari kelompok 5 yang telah menjalani operasi di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Paraan. Mohon dukungan doa juga untuk Ibu Eliana Pujiasih dari kelompok 2, Ibu Juwariah Rahyudi dari kelompok 2, Ibu Andase Haryono dari kelompok 3, Bapak Y. Soekarno dari kelompok 3, Bapak Slamet Pujianto dari kelompok 4. Mohon dukungan doa agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Warta selanjutnya, masa Pentakosta tahun 2021. Masa Pentakosta GKJ Ambarawa tahun 2021 akan dimulai pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Mei dengan agenda sebagai berikut. Tanggal 13 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus untuk Ambarawa dilaksanakan pukul 7 pagi, di Banyu Biru dilaksanakan pukul 9 pagi. Tanggal 23 Mei dilaksanakan ibadah Pentakosta dan unduh-unduh. Ambarawa dilaksanakan pukul 7 pagi dan pukul 16.30, Banyu Biru pukul 9 pagi. Pada ibadah Pentakosta dilaksanakan juga pengumpulan persembahan unduh-unduh. Demikian warta jemaat. Untuk warta selengkapnya, Bapak Ibu bisa membaca warta yang disediakan di pintu masuk gereja. Mari kita persiapkan hati kita memasuki saat hening untuk memasuki Minggu Paskah kelima. Ibadah Minggu Paskah kelima dengan tema Percaya dan Tinggal di dalam Yesus. Mari kita terima panggilan beribadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji dari gedung jemaat 18 bait 1. Allah hadir bagi kita. Ibadah Minggu Paskah kelima kita khususkan dengan pengakuan kita demikian.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menggunakan kidung jemaat nomor 339. Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap. Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap, Raja-Mu sendiri jalan kehidupan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan kekal. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Kencanglah neraka karena mendengar sorak-sorai nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan kekal. Kita bersama akan menerima pembacaan hukum kasih dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari di hadapan Tuhan kita mengaku keberadaan kita bahwa kita belum mampu melaksanakan apa yang menjadi hukum kasih ini. Oleh karena itu, mari kita menyesalinya, seraya kita ungkapkan dengan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah.
anugerah pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita, dan saat ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru bagi kita bersama. Adapun petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian Bapak Ibu, petunjuk hidup baru bagi kita. Mari kita sanggupi seraya kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun,
Biarlah ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan sebagai wujud tanda kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga kita diberikan tenaga, kekuatan untuk bisa berupaya dan berusaha mencukupi setiap kebutuhan kita. Adapun dasar kita memberikan persembahan, kita ambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan 32 yang demikian firman dari Tuhan. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Mari kita kumpulkan persembahan sambil kita menyanyikan kidung pujian melalui PKJ 146, bait yang pertama dan yang kedua, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah cemburu.
di dalam doa persembahan. Saya hantarkan. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkenan memberikan berkat yang melimpah bagi kami semuanya, sehingga kami mempunyai kesempatan dan kekuatan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, sebagai tanda rasa syukur ini, kiranya apa yang telah kami kumpulkan dalam wujud persembahan ini, Tuhan berkenan untuk menyucikan dan memberkatinya. Sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Sebentar ya Tuhan, selepas ini kami juga akan menerima dan merasa-rasakan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan memampukan kami bisa menerima, bisa merasa-rasakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ya Tuhan, kiranya juga Tuhan berkenan untuk memampukan kami sehingga bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. 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 Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau di minggu Paskah yang pertama sampai dengan Paskah yang ketiga, bacaan Injil bercerita tentang penyataan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Lalu di minggu Paskah yang keempat, kita diajak melalui bacaan Injil untuk belajar saling memberikan diri, saling memberikan nyawa.
Nah sekarang di Minggu Paskah yang kelima ini, kita diajak untuk kembali lagi kepada Kristus. Kembali lagi pusat kita percaya dan tinggal di dalam Yesus. Inilah tema kita di Minggu Paskah yang kelima. Seolah-olah setelah kita belajar memberikan diri, kita tetap diminta untuk kembali lagi kepada Kristus untuk melihat kepercayaan kita, untuk bisa tetap tinggal di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu, tulisan kitab suci, tulisan leksionari, bacaan leksionari hari ini bersifat perjumpaan, pertemuan antara manusia dengan Allah. Dan di sana diceritakan suatu cerita yang sangat energik, cerita yang memberdayakan orang percaya. Semisal, diceritakan malaikat menginspirasi. Roh Allah dan kasih Allah melingkupi seluruh alam semesta. Bahkan kasih Allah itu menuntun supaya orang percaya itu bisa mengekspresikan kasih Allah itu kembali. Jadi Bapak Ibu, penyataan Allah, kalau dalam bacaan-bacaan tadi, wahyu atau penyataan Allah itu di sini sangat universal. Bersifat tidak terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi sifat penyataan Allah. Kalau saya mengungkapkan supaya kita tidak jatuh pada fanatisme sempit, merasa memiliki keselamatan dan seolah-olah kita mampu atau mengklaim itu hanya milik kelompok kita, milik agama kita. Kita disadarkan khususnya melalui bacaan ini bahwasanya penyataan Allah, kehadiran Allah itu tidak terbatas. Namun sekaligus kehadiran Allah itu sangat bersifat demokratis. Artinya apa? Kehadiran Allah itu melampaui batas-batas Israel dalam tanda kurung yang mengaku sebagai bangsa pilihan, sebagai anak-anak Allah. Bahkan juga dalam bacaan Injil melampaui perspektif atau stereotip kita tentang gender, tentang seksualitas. Kelihatannya bacaan Injil kita ini bacaan setelah peristiwa Pentakosta. Jadi semangat Pentakosta itu memang tidak bisa dibatasi dan mengalir kemana ia mau pergi, mengalir ke semua orang. Mari kita lihat dalam bacaan kisah para rasul tadi. Seorang malaikat menuntun Filipus. Dan Filipus tidak tahu kemana ia dituntun, tetapi ia taat. Ia mengikuti di mana, kemana malaikat itu menuntun. Dan malaikat itu menghadapkan Filipus kepada seorang sida-sida Ethiopia. Dan disitulah terjadi pekabaran Injil. Menarik sekali pendekatan penginjilan yang dilakukan oleh Filipus. Ini adalah dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia hanya bertanya, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Jadi suatu pertanyaan yang menggali. Filipus tidak berbicara banyak. Tetapi Filipus mendengarkan. Jadi Bapak Ibu, penginjilan jangan dimaknai sebagai sesuatu yang harus fasih dan pintar untuk berbicara, tidak. Tetapi mampu melontarkan pertanyaan dan menggali orang tersebut. Dan memperoleh atau memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang ia pahami. Filipus tidak merasa memiliki jawaban yang sudah pasti, sudah jadi, sudah sempurna, tidak. Namun dalam
pertemuan itu Filipus mampu merespon kebutuhan dari orang Ethiopia itu. Filipus mampu menjawab kebutuhan spiritual orang Ethiopia. Namun sebelum kita perdalam bagaimana Filipus melakukan pekabaran Injil, ternyata Filipus lebih dulu dituntun oleh malaikat dan dia dipaksa untuk mampu mematahkan perbedaan warna kulit. Kalau sekarang ini masih tren rasisme, ya, disadarkan dalam bacaan ini. Malaikat menuntun Filipus dan Filipus tidak mampu menolak, dia harus berhadapan dengan siapa. Dan yang dihadapinya adalah orang berkulit hitam. Dan tidak hanya ia berkulit hitam, tetapi ada stereotip gender. Seorang sida-sida, seorang kasim, orang yang dikebiri. Nah, sehingga sih? Jadi di sini malaikat Tuhan menuntun Filipus untuk mampu menyambut semua orang tanpa memandang identitas, suku, bangsa, bahkan ketidakjelasan gender tadi. Karena dia kasim, dia sida-sida. Di bacaan dalam Kisah Para Rasul tadi membuka mata kita pada masalah ras, masalah gender. Karena kita tahu orang Ethiopia secara rasial terpinggirkan. Dan dalam kaca tradisi Yahudi, dalam tradisi hukum Yahudi, paling tidak seorang kasim itu orang yang tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak jelas jenis kelaminnya. Jadi secara historis dalam budaya Israel, seorang kasim itu dipandang rendah. Tidak manusia yang utuh lagi. Namun dalam Kisah Para Rasul tadi kita mendapati di mata Allah itu seorang kasim, seorang Ethiopia. Ini kejadiannya 2000 tahun yang lalu ya. Ternyata juga dibukakan pintu untuk bisa masuk rumah Salum Allah. Rumah Salum Allah, artinya orang sida-sida pun juga diterima untuk mendapatkan, untuk dibaptiskan. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh kita ringkaskan pertemuan Filipus dengan sida-sida Ethiopia ini jelas. Di sana menekankan kembali kepada penginjilan relasional. Di mana kita harus mampu tidak hanya memberi. Orang biasanya mengatakan penginjilan itu lebih dominan memberi, mewartakan, tidak. Tapi penginjilan relasional itu adalah kita harus mampu menerima lebih dulu. Memahami orang itu lebih dulu. Baru memberikan satu solusi, memberikan suatu jalan, memperkenalkan Tuhan. Jadi penginjilan relasional itu adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada sida-sida tadi untuk berbagi dengan kita. Dan akhirnya kita juga nanti punya kesempatan untuk berbagi kabar baik tentang Tuhan Yesus. Sama seperti yang dilakukan oleh Filipus. Ya, sebagai pemberita, Filipus punya cerita untuk diceritakan. Tetapi cerita itu harus dibingkai di dalam kaitannya dengan nilai-nilai, kaitannya dengan kultur, kaitannya dengan pengalaman sida-sida Ethiopia tadi. Jadi terjadi interaksi yang sangat efektif. Jadi penginjilan bukan satu monolog, tidak, tapi justru lebih memberi kesempatan orang
untuk menceritakan pergumulan dan sebagainya. Ini kalau kita belajar karya mistis, karya kreatif, karya dinamis dari pekerjaan malaikat, terkhusus melalui Filipus. Sementara itu Bapak Ibu, dalam bacaan Mazmur yang menjadi dasar persembahan, itu juga berkisah tentang pewahyuan penyataan Allah yang bersifat universal. Kalau tadi secara khusus menuntun Filipus, malaikat menuntun Filipus sehingga Filipus mampu membaptis dari sida-sida. Sekarang melalui Mazmur 22 ini, wahyu Allah, penyataan Allah itu untuk seluruh alam semesta. Jadi sebenarnya, ini sekali lagi kita harus mampu mengalahkan fanatisme sempit kita. Keselamatan dan bimbingan Allah itu tersedia untuk semua ciptaan. Keselamatan dan bimbingan Allah itu tidak terbatas pada gereja, komunitas orang percaya. Jadi jangan kita membatasi karya Kristus itu hanya berlaku di gereja, hanya berlaku pada orang-orang Kristen. Karya Roh Kudus itu hanya berlaku bagi gereja pada orang tidak. Karya Allah, karya Roh Kudus, karya Kristus itu mencakup orang-orang yang ada di luar sana. Mencakup seluruh objek semesta ini. Jadi semesta ini menjadi objek utama kasih Allah. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin membalikkan perasaan superioritas orang-orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen yang terlalu pede, merasa diri sebagai anak-anak lain sudah diselamatkan, sehingga dengan rasa superioritas itu seolah-olah punya hak untuk menghina, untuk mengejek orang yang belum percaya pada Kristus. Sebagaimana yang kita dapati pada Yosef Paul Zhang. Ini harus dibalik. Nilai-nilai budaya yang mengistimewakan orang-orang tertentu. Seolah-olah orang tertentu itulah yang paling berhak menikmati kehadiran Allah, keselamatan Allah, bimbingan Allah. Jadi dalam bacaan Mazmur tadi, sekali lagi kedaulatan Allah tidak hanya ditujukan untuk orang percaya di Israel, tetapi untuk seluruh bumi. Semua makhluk adalah objek kepedulian dan perhatian kasih ilahi. Dan kedaulatan Allah itu sempurna, penuh kasih, dan tidak eksklusif, tetapi inklusif, membuka diri bagi orang-orang yang belum menerima Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam Mazmur 22 ini kita belajar bahwasannya karakteristik utama dari Allah adalah kekuasaannya, kekuatannya, dan kasihnya. Jadi karya Allah, naturnya adalah kasih. Sifat aslinya adalah kasih, dan ia maha kuasa. Oleh karena itu dalam 1 Yohanes tadi, diulang lagi dalam 1 Yohanes, Allah itu kasih. Kasih itu sifat asli. Kasih itu DNA dari Allah. Sifat dasar dari Allah. Kasih itu tidak lemah. Kasih itu mampu menjangkau dan mencakup semua ciptaan. Kasih Allah itu mencari keselamatan untuk semua ciptaan. Yohanes 3 ayat 16 sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Dunia ini objek kasih Allah. Jadi kasih Allah dengan kuat akan mengubah kehidupan, akan menempatkan orang yang percaya untuk bisa mendapatkan keutuhan secara holistik. Kasih Allah itu pula yang telah mengalir di dalam diri kita. Dan mengalir melalui kita pada saat kita belajar mengasihi. Oleh karena itu di Minggu Paskah yang keempat kemarin kita diajak untuk saling berbagi, saling memberikan diri, saling mengasihi.
Itu karena kasih Allah sudah ada pada diri kita. Jadi kasih Allah itu ada pada kita saat kita belajar mengasihi dan saat kita saling berbagi kasih Allah. Mereka yang telah dikasihi tidak boleh menghentikan kasih Allah itu. Kalau Mazmur 22 tadi mengatakan anak-anak dan cucu-cucu orang percaya akan meneruskan, akan mewartakan kasih Allah. Demikian juga dalam bacaan 1 Yohanes, kita harus membiarkan kasih itu mengalir melalui kita kepada setiap orang yang kita temui. Karena dalam mengasihi itulah nyata orang mengatakan aku tinggal di dalam Allah. Jadi mustahil kalau orang mengatakan aku tinggal dalam Allah tetapi dia tidak mampu mengalirkan kasih Allah itu. Kalau kasih Allah itu sendiri tidak kita alirkan. Tadi juga disebutkan dalam 1 Yohanes, kasih menghilangkan rasa takut. Nah, Bapak Ibu, dalam hubungan kasih kita mengalami Allah sebagai sesuatu realitas terdalam dalam hidup kita. Sehingga kita menemukan kedamaian, menemukan pemeliharaan Allah. Kita menemukan kita dibimbing oleh kasih untuk menuju pada pemeliharaan Allah. Namun kalau rasa takut itu masih ada dalam diri kita, ini yang membuat kita saling berpaling. Jadi ketakutan itu membuat kita saling abe satu sama lain. Kita berpaling abe kepada sesama kita. Jadi kita diingatkan dalam 1 Yohanes tadi, kasih mengundang kita untuk benar-benar hidup dalam kasih, untuk tinggal dalam kasih. Jadi kasih itu pada dasarnya ya awal dan akhir kehidupan kita. Diawali oleh kasih dan kita akhiri juga dengan kasih. Dan kasih Allah yang mengawali dan mengakhiri kita itulah yang menjadi kekuatan kreatif di dalam diri kita. Dan menjadi kekuatan kreatif di dalam dunia ini. Sehingga semestinya kita tidak perlu lagi merasa takut. Karena kasih Allah melimpah, karena kasih Allah terus mengalir, kasih Allah terus memberi kita kekuatan untuk berani mengasihi, untuk berani berkorban, untuk berani peduli seperti Filipus tadi. Dan ini memang suatu tantangan yang paling sulit kita hadapi. Mengalirkan kasih. Dan itulah konkretisasi dari tinggal dalam kasih. Dalam Injil Yohanes pasal 15 tadi berbicara tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya atau carang-carangnya. Disebutkan tadi oleh Tuhan Yesus, carang-carang atau cabang-cabang tadi mampu bertahan bahkan bisa berkembang karena terhubung dengan pokok anggur. Jadi dari sini kita bisa tahu Kristus yang pokok anggur itu adalah sumber energi kehidupan kita. Kristus yang pokok anggur tadi mengalir kepada semua hal, menginspirasi semua orang, memberi energi pada semua hal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada aliran energi Tuhan. Itu kalau kita boleh menyederhanakan gambaran Yesus pokok anggur. Ada aliran energi Tuhan yang ada pada setiap carang, setiap batang. Dan ini yang harus kita pegangi. Jadi kalau kita mampu menghasilkan sesuatu itu karena ada aliran energi Tuhan di dalam diri kita. Dikatakan tadi kalau kita tidak menempel, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Lah persoalannya saudara kasih, ya komitmen kita. Integritas kita. Itu yang menjadi persoalan. Apakah
komitmen atau integritas kita itu cenderung menyusutkan energi Tuhan itu, atau memperluas energi Tuhan tadi, menyusutkan atau memperluas pengaruh energi Tuhan tadi. Ini inti persoalannya. Dan kita perlu mewaspadai apakah komitmen dan integritas kita itu mendukung, memperluas pengaruh dari energi Tuhan yang sudah kita terima. Sekali lagi, saat kita terhubung, saat kita menempel pada pokok anggur, maka kita akan berkembang, kita akan berbuah lebat. Tetapi ketika kita terputus, maka kita layu, kita mati secara rohani. Dan pada dasarnya cabang atau ranting tidak mampu berbuah dalam dirinya sendiri. Dan cabang atau ranting yang tidak berbuah, karena tidak mampu memperluas energi Tuhan tadi, kambium energi Tuhan tadi, maka disebutkan tadi cabang yang tidak berbuah dipangkas. Ini suatu peringatan. Atau mungkin bisa kita anggap sebagai sebuah ancaman. Kita perlu melihat apakah sudah ada buah dalam diri kita. Apakah kita mempersempit atau memperluas pengaruh energi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau terbukti kita mempersempit pengaruh energi Tuhan, yang jelas dia akan dipangkas karena kita tidak berbuah. Oleh karena itu kita mungkin perlu melihat cara hidup kita, memperhatikan kembali bagaimana energi Allah tadi, energi kreatif Allah tadi, apakah mengalir melalui kita atau tidak. Nah, di soal sini, di bagian ini kita perlu juga berani mematikan hal-hal yang membuat energi ilahi yang ada dalam diri kita tidak mengalir. Kita harus berani mengkritisi diri kita sendiri, berintrospeksi, mungkin keegoisan kita dan sebagainya, membuat energi ilahi itu tidak berbuah melalui kita. Jadi Bapak Ibu, Injil Yohanes pasal 15 mengundang kita untuk memikirkan bagaimana supaya kita tetap tinggal, supaya kita tetap terhubung dengan pokok anggur. Nah, ini seolah-olah membawa kita kepada praktek hortikultura iman. Ya, hortikultura spiritual. Dan praktek hortikultura spiritual kita itu termasuk di dalamnya adalah mungkin kita dengan sengaja perlu memiliki meditasi khusus. Kita mungkin perlu sengaja membuka hati untuk terbuka menerima energi ilahi secara melimpah. Atau tadi mewaspadai sikap-sikap yang ada dalam diri kita yang membuat energi ilahi tadi menghambat, atau sikap-sikap kita yang menghambat energi ilahi tadi membuat kita berbuah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui tema tinggal dan percaya di dalam Kristus, percaya dan tetap tinggal dalam Kristus, ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita menjadi cabang, bagaimana menjadi ranting, tetapi juga ini terkait dengan kepedulian kita pada energi Tuhan, tetapi juga terkait dengan kepedulian kita kepada sesama kita. Karena kalau kita mempersempit, maka itu berarti tidak memberi kesempatan cabang lain untuk merasakan energi ilahi. Jadi cabang itu akan mempengaruhi ranting. Ranting akan mempengaruhi daun. Dan daun itu akan mempengaruhi munculnya buah. Sekali lagi, cabang-cabang tidak pasif harus dipangkas. Kita harus memelihara kesuburan kita sendiri, tetapi juga mendukung kesuburan ranting atau cabang yang lain. Melalui hortikultura spiritual ini, kita disadarkan
Kita itu sebenarnya saling bergantung. Kita itu saling menerima energi ilahi satu sama lain. Tidak hanya dari Tuhan Yesus, tapi juga dari sesama kita, dari sesama saudara seiman kita. Sementara itu pokok anggur tidak tergantung pada kita. Kita yang tergantung pada pokok anggur. Kita yang tergantung pada energi ilahi dari orang lain, dari sesama saudara kita. Dan sesama saudara kita juga tergantung perkembangannya pada bagaimana kita mengalirkan energi ilahi tersebut. Jadi kesuburan kita mempengaruhi kesuburan orang lain. Kesuburan orang lain mempengaruhi kesuburan kita. Dan dengan demikian maka misi Tuhan bisa berhasil. Saya bisa membayangkan kalau Filipus mempersempit energi ilahi. Ya mungkin tidak menganggap sida-sida itu. Wah itu, kalau dia tetap berperspektif rasial, ngapain orang Ethiopia, orang jauh, orang yang secara ras, itu ya mungkin dikatakan ya, tidak sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Jadi Bapak Ibu, dari keempat bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul, 1 Yohanes, Mazmur, dan Injil Yohanes, di sana kita disadarkan satu realitas. Apa? Kasih Allah yang berlimpah. Ada energi ilahi yang berlimpah. Dan kasih Allah atau energi Allah yang berlimpah itu meluas, menerobos masuk dalam seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, terlebih ruang lingkup kehidupan kita, merangkul kita semua. Sehingga kita tadi dalam ayat yang terakhir Injil Yohanes, kita mampu meminta dan menerima sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan oleh akal budi kita. Inilah wujud dari kelimpahan, wujud dari berbuah lebat. Manakala kita tinggal atau percaya dan tinggal dalam pokok anggur. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapa Surgawi, kami sungguh menyadari kami manusia fana dan sekaligus kami manusia yang berdosa. Namun Engkau mengasihi kami sehingga Engkau izinkan untuk mengenal, untuk percaya, bahkan untuk belajar tinggal di dalam Kristus. Sehingga cinta kasih-Mu sungguh-sungguh dapat meresap dan kami rasakan. Dan berilah kami kekuatan Roh Kudus, berilah kami hikmat supaya kami juga mampu melakukan pemberitaan Injil secara relasional. Kami peduli, kami memperhatikan sesama kami. Kami tidak memandang muka saudara-saudara kami, sehingga orang lain boleh mengenal cinta kasih-Mu dan merasakan cinta kasih-Mu. Tuhan, kami pada kesempatan yang indah ini menyerahkan kehidupan bersama kami. Kami mohon berkat-Mu untuk hidup bersama kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati pasangan kami masing-masing. Tuhan berkati anak-anak dan cucu kami. Tuhan berkati orang tua kami. Sehingga seluruh anggota keluarga kami semuanya Engkau jamin menerima aliran kasih, aliran rahmat, aliran berkat daripada-Mu.
dengan kami saling tolong-menolong, dengan kami saling peduli, kami saling memperhatikan, dengan kami saling melakukan kewajiban dan tanggung jawab kami masing-masing. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bermasyarakat dan bergereja kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, mengalirkan energi Tuhan, memberi pencerahan, memberikan kasih dan kepedulian kepada sesama kami. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan juga memberikan kesabaran dan kesetiaan pada anggota keluarga yang merawat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin kami, untuk abdi negara, abdi masyarakat. Tuhan berkati tim gugus tugas COVID. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang ada di daerah bencana alam. Tuhan tolong sehingga mereka juga boleh merasakan solidaritas di antara kami. Bapa, banyak lagi yang tidak kami panjatkan kehadirat-Mu. Untuk kesempurnaan doa kami berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Sang Pokok Anggur kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan dengan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang siang terang kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama umat percaya di seluruh penjuru dunia memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, percaya dan tinggal di dalam Yesus. Itulah panggilan kita di Minggu Paskah yang kelima ini. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup menggunakan bait yang ketiga Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita.